Bapakku, perkenankanlah daku mengenalmu, sehingga dikau dikenal. Perbolehkanlah daku mencintaimu, sehingga dikau dicintai. Perkenankanlah daku melayanimu, sehingga semua orang melayanimu. Perbolehkanlah daku memuji dikau, sehingga semua makhluk ciptaan memujimu. Bapa Maha Pengasih, biarkanlah semua pendosa bertobat, dan mereka yang benar bertahan dalam rahmat-Mu, serta perkenankanlah kami semua mencapai kemuliaan abadi hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya, Frater Risto, dalam Verbum Domini edisi hari ini. Hari ini saya akan menemani secara kemuritan sahabat Verbum Domini sekalian dalam renungan saya di bawah judul Kita Dipanggil Untuk Melayani. Namun sebelum kita menelisik lebih jauh judul tersebut, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua dipanggil untuk mengikuti Tuhan. Dalam kepengikutan kita diwarnai dengan berbagai cara atau jalan untuk mengikuti Tuhan. Ada yang melalui jalan hidup berkeluarga, hidup membujang, artinya yang tidak memiliki pasangan hidup, dan juga dengan cara bergabung dengan kaum hidup bakti atau kaum biarawan-biarawati. Meskipun demikian, cara-cara hidup ini terarah pada satu tujuan, yakni mengikuti Yesus dan melayaninya, yang juga nyata dalam pelayanan terhadap sesama dan alam. Singkatnya bahwa kita dipanggil untuk melayani. Penginjil Lukas hari ini sebenarnya mengisahkan dua kejadian sekaligus, namun saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama, penginjil mengisahkan tentang Yesus memilih dan memanggil ke-12 rasul untuk mengikutinya. Pemilihan tersebut tidak terjadi dengan tiba-tiba, tetapi sebelum Dia memilih, pertama-tama Yesus berdoa kepada Allah. Karena itu, besar kemungkinan bahwa pemilihan ke-12 rasul tersebut juga adanya campur tangan Roh Kudus. Karena itu sangat jelas
bahwa panggilan itu merupakan inisiatif dari Allah dan para rasul atau kita juga yang menanggapinya. Dan kejadian kedua, di mana setelah Yesus memanggil ke-12 rasul, mereka langsung bermisi. Dan di tempat misi mereka itulah terjadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus, di mana Dia menyembuhkan banyak orang dan mengusir roh jahat. Dan dari kedua kejadian tersebut dapat kita tarik benang merahnya bahwa sebenarnya Yesus memanggil kita semua untuk mengikutinya, bukan hanya sekedar sebagai pengikut yang pasif, tetapi lebih dari itu, bahwa Dia memanggil kita semua karena ada satu maksud tertentu, yakni untuk melayani semua orang yang membutuhkan bantuan kita. Mereka yang miskin, yang sakit, bahkan mereka yang dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain sebagainya. Karena itu, saudara-saudara Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala kita salah mengartikan panggilan itu hanya bagi kaum biarawan atau biarawati. Dan konsep berpikir demikian sangatlah salah. Kita semua adalah yang terpanggil. Kita semua dipanggil oleh Tuhan dengan nama kita masing-masing dan melalui jalan yang berbeda pula. Tetapi di balik perbedaan jalan itu ada suatu tujuan atau puncak keterpanggilan kita, yakni melayani Tuhan, sesama, dan juga alam. Maka saudara-saudaraku sekalian, marilah kita mensyukuri rahmat panggilan itu dengan terus melayani Tuhan dalam diri sesama dan juga alam. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.